Para pemain timnas Indonesia tiba di kota Solo, Rabu. Dari pantauan di lapangan, rombongan timnas tiba di Bandara Adi Sumarmo Boyolali pukul 10.10 WIB dengan naik pesawat Garuda. Dalam rombongan tersebut tampak para pemain seperti Pratama Arhan, Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka hingga pemain lain. Tampak satu pemain, yakni Rivaldo Pakpahan, berjalan menggunakan tongkat atau kruk. Terlihat bersama rombongan adalah pelatih Shin Tae-yong, asisten pelatih hingga para ofisial timnas. Saat keluar dari bandara, mereka tampak berjalan meski para supporter ada yang datang. Mereka tampak letih dan capek. Ini terlihat dari raut wajah pemain. Salah satu pemain, Rafael Struijk, saat dipanggil para supporter hanya tersenyum tipis sambil menoleh. Selanjutnya langsung masuk bus. Tak lama usai semua pemain naik bus. Kemudian bus berjalan menuju Alila Hotel Solo sebagai tempat menginap. Seperti diketahui, timnas akan menghadapi Filipina dalam pertandingan terakhir di fase grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Sabtu nanti. Saat ini Muhammad Ferrari dan kawan-kawan berada di peringkat 2 klasemen dengan 4 poin dari 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk membawa kemenangan lawan Filipina di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga penutup grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Minggu mendatang. Kemenangan akan membawa skuad Garuda ke semifinal Piala AFF 2024. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kami mengirim tim, kami punya target. Targetnya bukan suatu yang hiperbola. Jadi saya akan minta lagi ke seluruh tim untuk sama-sama bersatu. Pelatih juga harus fokus kepada targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, ujar Erick menambahkan. Erick juga menjawab kritik STY terhadap format Piala AFF 2024. STY menyebut format Piala AFF harus diubah karena dengan yang diterapkan saat ini, ia melihat para pemain kelelahan karena harus berpindah-pindah arena pertandingan dengan sistem home away sejak fase grup. Semua format pasti melelahkan, karena itu saya tidak memaksa Liga 1 berhenti. Kami fokus ke pemain muda. Memang semua format melelahkan kalau kita lihat di Liga Eropa. Mereka main di Liga, setelah itu main di Champions League di tengah kompetisi, ucapnya. Saat ini, timnas Indonesia masih berkesempatan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun skuad Garuda harus menang atas Filipina untuk mendapatkan tiket otomatis ke babak 4 besar. Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Vietnam masih ada di posisi puncak dengan 6 angka dari 2 pertandingan. Ketum PSSI, Erick Thohir, tak mempermasalahkan Justin Hubner dan Ivar Jenner yang tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab menurut Erick, PSSI tak bisa memaksa klub untuk melepas pemainnya seperti Hubner dan Ivar ketika Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA. Ya, setiap klub berhak tidak melepas pemainnya untuk ajang yang tak masuk dalam kalender resmi FIFA. Saat ini Justin Hubner menjadi bagian Wolverhampton Wanderers U21, sedangkan Ivar memperkuat Jong FC Utrecht. Gara-gara hal tersebutlah, Hubner dan Ivar tak bisa memperkuat timnas Indonesia di akhir Desember 2024 ini. Menanggapi hal itu, Erick Thohir menyadari timnas Indonesia memang tidak akan bisa diperkuat pemain-pemain kunci dalam Piala AFF 2024. Jadi dia mengapresiasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih memprioritaskan pemain muda. Ia pun juga senang karena turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu justru akan menjadi ajang bagi para pemain muda untuk membuktikan diri. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, ucap Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Justin Hubner dan Ivar Jenner lebih baik didukung penuh bersama klub masing-masing agar pemain itu semakin berkembang.
dia menilai klub yang akan memberikan dampak besar buat pemain. Saya ingatkan, pemain juga ada capeknya, ada cedera, dan pemain yang berkarir di klub-klub besar jika mereka sedang fokus, kita juga harus hormati. Tidak mungkin kita paksa, sambung Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kedapatan memukul atau pukul pelatih kiper Vietnam saat kedua tim bersua di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Momen tersebut tercipta saat Shin Tae-yong dan pelatih kiper Vietnam bernama Lee Woon-jae. Itu saat keduanya berpapasan dalam sebuah gedung. Saat itu pelatih kiper Vietnam lebih dulu melabrak salah satu staf kepelatihan Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, di depan Shin Tae-yong. Seakan tak terima stafnya diganggu, Shin Tae-yong kemudian membalas perlakukan pelatih kiper Vietnam itu dengan memukul perutnya. Tak hanya memukul perut pelatih kiper Vietnam, pelatih asal Korea Selatan itu juga terlihat berupaya mencekik Lee Woon-jae. Usut punya usut, perlakukan Shin Tae-yong terhadap Lee Woon-jae itu dilakukan karena keduanya merupakan kawan lama. Ini hanya candaan. Lee Woon-jae dulunya adalah salah satu rekan Shin Tae-yong saat masih aktif bermain dan membela timnas Korea Selatan. Pelatih kiper Vietnam itu dulunya adalah penjaga gawang timnas Korea Selatan dan seangkatan dengan Shin Tae-yong. Tak hanya menjadi rekan, Lee Woon-jae diketahui pernah menjadi asisten Shin Tae-yong saat menukangi Korea Selatan. Begitu pula dengan pelatih kiper mereka, Lee Woon-jae, yang bekerja bersama saya ketika masih memegang timnas Korea Selatan pada 2016, kata Shin Tae-yong. Pemain Dewa United Egy Maulana Fikri sedang rajin mencetak gol akhir-akhir ini. Pilar Timnas Indonesia itu pun menjadi top skor Liga 1 2024/25 untuk sementara. Egy mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 sejak 23 November, 16 Desember. Dalam rentang waktu tersebut, Egy mencetak 4 gol. Masing-masing 1 gol koktel laga dibukukan Egy ke gawang Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan Persita Tangerang. Egy cuma gagal mencetak gol ke gawang Barito Putra pada 12 Desember. Tambahan 4 gol dalam 5 laga membuat Egy kini mengoleksi 9 gol. Torehan tersebut untuk sementara menjadi yang terbanyak di Liga 1. Ex-Lechia Gdansk itu mengungguli bomber-bomber asing seperti Gustavo Almeida, Dalberto, Leo Gaucho, hingga Lulinya.